Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengundurkan diri Taruna Dewasa Muhammad Fadila, kelompok 3 yang beranggotakan Eli Utami Widyaningsih, Lili Aprilia, Muhammad Fadila, Raffi Panugar dari mana, Renaldi Purwantara Firdaus. Merilis atau melepas rem, yang pertama pastikan tuas elektrobek posisiin. Dorong tuas rem rangkaian lokomotif, tuas sebelah kiri warna merah ke arah atas sampai posisi rilis. Dorong tuas rem independen lokomotif, tuas sebelah kanan warna hitam ke arah atas sampai posisi rilis. Yang keempat, rem akan lepas yang ditandai dengan tekanan brake pipe naik sampai tekanan 5 bar dan tekanan silinder turun sampai 0. Powering atau tenaga. Yang pertama, geser tuas membalik arah direction ke arah F untuk maju atau R untuk arah mundur. Yang kedua, dorong tuas powering ke arah depan sehingga lampu traction ready dan menyala hijau. Jika lampu track ready tidak menyala hijau saat diberi tenaga powering, maka traction shaft TSR belum bekerja. Parking brake masih aktif. Pastikan parking brake telah rilis. Main pressure switch relay belum aktif. Tekanan MR masih di bawah 7 bar. Brake pipe belum mencapai 5 bar. Genuine cut. Traction relay masih aktif. Reversing belum sempurna. Pengereman. Pengereman rangkaian. Rem rangkaian dipakai bila lokomotif menarik rangkaian KA barang atau penumpang. Tuas yang digunakan adalah tuas panjang sebelah kiri, penggunanya dengan cara ditarik mundur dari posisi rilis. Pada tuas rem rangkaian ada beberapa mode atau tingkatan. Pengereman yang terusir di samping tuas yaitu FS, full service atau rem maksimal, surprise. Untuk melepas rem penalti, HO handle off, brake tidak aktif saat kabin, emergency atau saat keadaan darurat. Rem lokomotif, rem dinamik. Rem dinamik merupakan pengubahan energi putaran pada transmisi menjadi panas yang dapat mengurangi putaran transmisi dan memperlambat laju lokomotif. Rem pneumatik merupakan pengereman dengan udara tekan. Rem pneumatik dilakukan dengan cara menggeser tuas rem sebelah kanan ke arah bawah. Deadman switch. Peralatan deadman akan mencegah masinis tertidur karena mengantuk atau masinis kurang konsentrasi dalam menjalankan tugas. Ada dua buah switch yang terhubung dengan peralatan deadman, yaitu saklar pada gagang powering dan handle di kanan bawah meja layanan masinis. Saklar atau pedal deadman harus ditekan dan dilepas secara kontinu agar peralatan pengaman tidak aktif. Berikut deskripsi deadman. Deadman akan aktif jika ditekan lebih dari 60 detik atau dilepas lebih dari 6 detik mengacu ke KRL, KFW berdasarkan arahan Satker Kemenhub. Jika deadman aktif, maka buzzer akan berbunyi. Jika deadman terus aktif selama 3 detik, maka traksi akan diputus. Dan jika terus aktif selama 5 detik, maka setelah itu rem penalti akan aktif. Untuk mereset kondisi rem penalti karena deadman, tekan tombol emergency brake release. Melepas rem penalti. Saat rem penalti bekerja akibat peralatan deadman aktif, maka lampu emergency brake penalty brake akan menyala merah. Setelah melakukan reset peralatan deadman, maka secara elektrik rem penalti akan tidak aktif lagi. Namun sebenarnya rem penalti masih aktif secara pneumatik yang ditandai dengan lampu emergency brake masih menyala. Untuk melepas rem penalti, maka harus dilakukan suppress dengan langkah seperti yang dijelaskan pada poin nomor 5 pada bagian persiapan dinas. Jika rem penalti telah terlepas sempurna, maka baik lampu emergency brake maupun penalty brake akan padam. Partial filling. Lokomotif PHCC 300 dilengkapi fungsi pengatur kecepatan otomatis yang digunakan untuk keperluan shunting atau langsir. Fungsi ini akan menjaga kecepatan pada nilai sekitar 30 km per jam. Fungsi ini diaktifkan oleh tombol partial filling dengan cara memutar switch ke kanan. Pada kondisi tersebut, pergerakan tuas powering ke depan pada posisi apapun akan menjalankan lokomotif pada kecepatan konstan. Brake selector. Pengereman rangkaian pada lokomotif CC300 mempunyai dua mode, yaitu rangkaian kereta penumpang passenger dan rangkaian gerbong barang. Kedua mode ini memiliki perbedaan dengan waktu pengereman, di mana pengereman untuk mode gerbong memiliki responsi yang lebih lambat daripada mode kereta penumpang. Untuk memilih mode digunakan saklar brake selector yang pada meja pelayanan masinis di bagian tengah. Untuk memilih mode kereta penumpang passenger, saklar posisi huruf P. Mode ini merupakan mode standar pada lokomotif sehingga pada kondisi awal saklar akan mengarah ke posisi ini. Untuk memilih mode gerbong, putar saklar ke arah kanan ke posisi huruf G. Menjalankan mesin diesel secara darurat. Saat mesin diesel mengalami gangguan dan atau mati secara otomatis, pada prosedur untuk menyalakan kembali mesin, namun tidak boleh digunakan dalam jangka panjang karena berpotensi akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah pada mesin. Prosedur ini hanya boleh dilakukan jika benar-benar darurat saat lokomotif penolong terlambat datang serta gangguan mesin menimbulkan antrian KA dan mengganggu lalu lintas perjalanan KA. Pengawasan secara darurat hanya digunakan untuk menjalankan lokomotif menuju stasiun terdekat dan dilakukan pengecekan dan perbaikan. Saat akan melakukan prosedur tersebut, pastikan bahwa air radiator masih ada, oli mesin masih ada, bahan bakar masih tersisa, transmisi dalam keadaan normal.
Reset mesin saat saklar emergency shutdown tertekan. Saat tombol emergency shutdown tertekan, maka mesin secara otomatis akan mati. Setelah menarik kembali tombol tersebut, mesin tidak akan menyala sebelum dilakukan reset. Reset mesin dilakukan dengan menarik tuas reset pada kotak panel mesin yang terletak pada ruang mesin. Prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, setelah menarik tombol emergency shutdown, matikan mesin dengan menekan tombol stop pada panel kanan bawah meja layar. Buka box pada mesin, gerakan saklar ke arah kanan, tahan sebentar kemudian lepaskan, saklar akan kembali ke posisi semula dan terdengar bunyi klik, nyalakan mesin kembali secara normal. Penyemprot pasir saat terjadi slip roda. Saat terjadi slip pada roda, maka sistem monitor lokomotif akan menyalakan lampu well slip yang berwarna merah. Untuk menyemprotkan pasir dilakukan dengan cara menekan tombol sending pada panel tombol di meja layan di depan mesin. Perhatian, pemasir jangan dijalankan pada saat slip terjadi lampu well slip menyala. Hal ini akan merusak komponen. Lakukan langkah pemasir hanya setelah slip tidak terjadi untuk mencegah lebih lanjut. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.